Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kita kembali lagi nih. Kali ini saya akan membahas video saya yang kedua. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alif Astaghsyam dengan NIM 24601045. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Ketahanan Nasional. Tapi sebelum itu, pertama-tama saya akan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada sang penutup akhir zaman, ialah Nabi Rasulullah Muhammad SAW dan para pengikut yang setianya. Baiklah, kita masuk ke materinya. Ketahanan nasional. Berbicara mengenai ketahanan nasional, di mana merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan kedaulatan dan daya tahan dalam menghadapi serta mengatasi berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan dan juga hambatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup, integritas, dan identitas bangsa serta negara. Secara lebih spesifik, ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensi, melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta mendorong pembangunan keberlanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian, ketahanan nasional memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu permasalahan utama dalam ketahanan nasional adalah ancaman teroris yang semakin meningkat dan dapat merusak keamanan dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini diperlukan strategi yang efektif dan pencegahan. Dengan perkembangannya teknologi informasi yang pesat, ancaman terhadap infrastruktur kritis melalui serangan siber semakin nyata. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber sangat penting untuk melindungi data dan informasi vital negara. Ketahanan pangan juga merupakan isu yang krusial. Selanjutnya, ketahanan nasional memiliki tujuan. Nah, di mana tujuan itu terdiri dari 5 poin. Pertama, kejaminan kedaulatan negara dan kebutuhan wilayah NKRI. Kedua, melindungi ancaman segenap bangsa dari berbagai ancaman. Poin ketiga, mewujudkan keamanan nasional yang kondusif untuk membangun nasional. Keempat, meningkatkan kemampuan pertahanan militer dan militer secara terpadu. Kelima, menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya demi seluruh bangsa dan rakyat. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dalam materi sifat-sifat ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional memiliki karakteristik yang khas dan kontekstual dengan kepribadian bangsa. Sifat-sifat ini mencerminkan kedekatan khas Indonesia dalam membangun ketahanan yang menyeluruh dan beradar dari nilai-nilai luhur bangsa. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional yang utama adalah yang pertama itu mandiri. Sifat mandiri menunjukkan bahwa ketahanan nasional dibangun dari dasar kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam hal ini, bangsa Indonesia dituntut untuk tidak bergantung pada kekuatan dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kedaulatannya. Kemandirian itu mencangkup beberapa. Yang pertama itu
keteguhan mental dan spiritual yang mampu bertahan dari pengaruh negara negatif luar. Selanjutnya, kemandirian ekonomi yang berarti memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nasional tanpa ketergantungan berlebihan pada impor atau utang luar negeri. Selanjutnya, yang terakhir, ketahanan budaya dengan tetap menjaga identitas nasional di tengah derasnya arus global budaya. Sifat ini sendiri menjadi landasan utama dalam menjalin kerjasama internasional yang setara dan saling menguntungkan tanpa mengorbankan kedaulatan dan prinsip-prinsip dasar negara. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidak bersifat kaku atau statis, melainkan dinamis. Artinya, mampu mengubah, berkembang, dan menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Dinamika ini mencakup beberapa poin. Poin yang pertama itu respon terhadap ancaman baru, seperti ancaman siber, terorisme, pandemi, dan perubahan iklim. Dan kedua, kemampuan melakukan transformasi kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi politik yang berubah. Dan ketiga, adaptabilitas sosial, termasuk toleransi terhadap perbedaan dan kemampuan menyerap perubahan budaya tanpa kehilangan jati diri. Dengan sifat dinamis ini, ketahanan nasional Indonesia terus dipengaruhi secara progresif menuju kondisi kehidupan nasional yang lebih kuat, adil, dan sejahtera. Selanjutnya, ketiga, manunggal. Sifat manunggal berarti ketahanan nasional bersifat menyatukan dan menyeluruh, tidak berpisah antara satu aspek dengan aspek lainnya. Konsep ini menekan adanya pertama, keseimbangan antar sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Kedua, keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat yang bekerjasama membangun kekuatan nasional. Ketiga, keselarasan antara pusat dan daerah, serta antar suku, agama, ras, dan golongan. Manunggal mencerminkan nilai integritas nasional yang sangat penting dalam negara kepulauan dengan menjamuk seperti Indonesia. Tanpa kesatuan dan keselarasan, ketahanan nasional akan mudah rapuh oleh disintegrasi dan konflik internal. Keempat itu adalah wibawa. Ketahanan nasional yang efektif akan melahirkan kewibawaan, yakni kemampuan negara untuk dihormati dan diperhitungkan, baik oleh rakyatnya sendiri maupun oleh negara lain. Kewibawan ini timbul dari beberapa poin. Yang pertama itu poin konsistensi dalam pengakuan hukum dan keadilan. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi yang mencerminkan kematangan bernegara. Yang ketiga, kemampuan pertahanan dan keamanan yang teguh namun tidak agresif. Jadi, wibawa nasional memperkuat daya tanggal atau deterrent power terhadap potensi ancaman dari luar. Negara yang berwibawa akan cenderung disegani dan tidak mudah diintervensi oleh kekuatan asing. Sifat yang terakhir yaitu konsultasi dan kerjasama. Indonesia membangun ketahanan nasional melalui pendekatan yang non-konfrontatif sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam menghadapi konflik atau perbedaan kepentingan, bangsa Indonesia lebih mengedepankan yang pertama itu dialog dan diplomasi, bukan kekerasan atau tekanan. Kedua, kerjasama regional dan global melalui organisasi seperti ASEAN, PBB, dan lainnya. Yang ketiga, sikap saling menghormati dan menghargai kedaulatan bangsa lain. Jadi,
Pendekatan konsultatif ini mencerminkan kekuatan moral dan nilai luhur bangsa yang menjadi daya saing Indonesia di tengah kompetensi global. Dengan kerjasama yang sehat, ketahanan nasional tidak hanya melindungi negara dari ancaman, tetapi juga menjadi jembatan bagi perdamaian dan pembangunan internasional. Jadi, benang merah terhadap sifat-sifat ketahanan nasional seperti mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, serta konsultasi dan kerjasama bukan hanya konsep teoritis, tetapi harus diaktualisasikan dengan kebijakan dan tindakan nyata. Dalam menghadapi tantangan multidimensional abad ke-21, pemahaman dan penguatan sifat-sifat ini menjadi kunci penting dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi ketiga, yaitu asas-asas ketahanan nasional. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, saya akan memberitahu apa itu asas-asas internasional. Ketahanan nasional Indonesia tidak dibangun secara sembarangan, melainkan berakar pada nilai-nilai fundamental bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Ketiganya memberikan kerangka moral, konstitusional, dan geopolitik dalam merancang strategi pertahanan negara. Dalam pelaksanaannya terhadap sejumlah asas penting yang menjadi pedoman filosofis dan operasional dalam mewujudkan ketahanan nasional yang teguh, inklusif, dan berkelanjutan. Poin yang pertama, teman-teman, ialah asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini menegaskan bahwa ketahanan nasional harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hidup sejahtera dan aman. Kesejahteraan meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial, mampukan warga negara hidup layak. Sementara itu, keamanan menjamin kondisi yang bebas dari ancaman fisik maupun non-fisik, baik dari dalam maupun luar negeri. Keduanya bersifat saling melengkapi. Tanpa keamanan, pembangunan akan terganggu. Tanpa kesejahteraan, stabilitas akan rapuh. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus menginteraksikan aspek keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, bukan parsial. Selanjutnya, poin kedua yaitu asas komprehensif internal, yaitu menyeluruh dan terpadu. Ketahanan nasional bersifat multidimensional dan harus mencakup semua aspek kehidupan bangsa. Prinsip ini dikenal sebagai asas komprehensif struktural yang menekankan bahwa seluruh bidang kehidupan, geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan dan keamanan harus diperhatikan secara menyeluruh dan saling terkait. Tidak boleh ada pendekatan sektoral dan parsial, sebab ketahanan satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. Sinergi antar sektor, baik antar lembaga pemerintahan maupun antara pemerintahan dan masyarakat, menjadi kunci integrasi nasional. Asas ini bertujuan membangun ketahanan nasional yang sistematis dan holistik, bukan hanya reaktif terhadap ancaman, tetapi juga preventif dan proaktif dalam memperkuat fondasi bangsa. Selanjutnya, asas yang ketiga, asas kekeluargaan. Sebagai bangsa yang menjamuk, Indonesia mengedepankan asas kekeluargaan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan musyawarah. Asas ini menekankan bahwa pembangunan pertahanan nasional dilakukan dengan semangat kolektif, bukan ego sektoral atau dominasi kelompok tertentu. Selanjutnya, pengelolaan keberagamaan dilakukan dengan kesadaran kebangsaan.
bukan sekadar toleransi pasif. Selanjutnya, konflik dan perbedaan disesuaikan dengan cara biologis dan inklusif, bukan konfrontatif. Asas kekeluargaan memperkuat kohesif sosial yang merupakan fondasi paling dalam menghadapi tantangan sintektisi dan polarisasi. Asas selanjutnya yaitu asas mawas ke dalam, mawas keluar. Asas ini menggambarkan keseimbangan antara penguatan internal dan kewaspadaan eksternal. Mawas ke dalam berarti introspektif terhadap kelemahan dan potensi di dalam negeri. Ini mencangkup yang pertama, pembangunan kemandirian nasional. Kedua, peningkatan kualitas SDM. Ketiga, menjaga harmoni sosial dan moralitas bangsa. Selanjutnya, mawas keluar, mengharuskan bangsa Indonesia peka terhadap perubahan global. Yang pertama itu menyikap globalisasi dengan bijak. Kedua, membangun ketahanan ekonomi dan budaya dipengaruhi negatif asing. Ketiga, memperkuat diplomasi dan posisi strategis Indonesia di dunia internasional. Dengan asas ini, Indonesia tidak hanya bersifat aktif, tapi juga konvensional dan strategis dalam membangun daya saing internasional. Selanjutnya teman-teman, asas yang kelima yaitu adalah asas dinamis dan adaptif. Dunia ini terus berubah, baik secara politik, teknologi, ekologi, maupun ekonomi. Oleh karena sebab itu, ketahanan nasional harus dinamis dan adaptif. Artinya, mampu menyesuaikan strategis dan kebijakan sesuai dengan tantangan zaman. Fleksibel terhadap perubahan struktur masyarakat seperti digitalisasi, urbanisasi, dan transformasi industri. Responsif terhadap ancaman tradisional seperti ancaman siber, krisis pangan, dan disinformasi. Jadi, asas ini menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak bersifat kaku, tetapi progresif dan selalu diperbarui seiring perubahan lingkungan strategis. Oke teman-teman, asas yang terakhir yaitu asas konsultatif dan kerjasama. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan dialog, Indonesia membangun ketahanan nasional dengan asas konsultatif dan kerjasama, yaitu pertama, dialog dan musyawarah sebagai prinsip dalam menyelesaikan konflik baik domestik maupun internasional. Kedua, membangun kerjasama strategis dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti keamanan regional, perubahan iklim, perdagangan, dan pendidikan. Ketiga, menolak konfrontasi, intervensi, dan penggunaan kekuatan militer sebagai jalan utama. Jadi, asas ini memperkuat soft power Indonesia dan percaturan global, sekaligus menjaga keharmonisan internal dalam menghadapi tantangan multikulturalisme. Jadi, teman-teman, benang merah dari asas-asas ketahanan Indonesia merupakan fondasi normatif dan strategis dalam membangun Indonesia yang kuat, teguh, dan berdaulat dengan menjadikan kesejahteraan, keamanan, keterpaduan, kekeluargaan, kewaspadaan, adaptif, dan dialog sebagai prinsip dasar. Indonesia mampu menjaga kedaulatan dan kebutuhan NKRI di tengah dinamika zaman yang kompleks. Dengan cepat berubah, ketahanan nasional yang berdasarkan asas-asas ini akan menjadi pilar utama untuk mencapai tujuan nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke materi tantangan ketahanan nasional. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan memberitahu ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat
multidimensi, kompleks, dan dinamis. Tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor eksternal yang bersifat global dan regional, tetapi juga dari faktor yang berkaitan dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan ideologi dalam negeri. Pemahaman yang utuh terhadap tantangan-tantangan ini sangat penting agar bangsa Indonesia dapat merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatannya. Jadi, teman-teman, dalam materi ini memiliki 6 poin. Poin pertama yaitu rivalitas geopolitik global. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya rivalitas antara negara adidaya, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pasangan ini berimplikasi langsung pada kawasan Indo-Pasifik yang mencakup wilayah perairan strategis Indonesia. Beberapa dampak rivalitas ini terhadap ketahanan nasional antara lain potensi keterlibatan terhadap Indonesia dalam pusaran konflik kepentingan internasional, tekanan terhadap posisi politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Selanjutnya, ancaman terhadap kedaulatan maritim yang mempengaruhi ASEAN dan kebijakan ekonomi serta teknologi nasional. Indonesia harus tetap menjaga posisi netral konstruktif dengan memperkuat diplomasi dan kerjasama multilateral demi kestabilan kawasan. Selanjutnya, poin kedua yaitu konflik internasional dan dampaknya terhadap stabilitas global. Konflik bersenjata seperti perang Rusia dan Ukraina dan konflik berkepanjangan Israel-Palestina memiliki implikasi besar terhadap stabilitas global, terutama dalam krisis energi dan global pangan, dan dampaknya pada inflasi dan kestabilan ekonomi nasional. Selanjutnya, berpindahan penduduk dan pengungsi yang potensi membawa dampak sosial di negara-negara lain termasuk Indonesia. Selanjutnya, polarisasi politik global yang negara-negara berkembang untuk memihak dan mengganggu hubungan luar negeri yang seimbang. Jadi, ketahanan nasional Indonesia harus mampu mengantisipasi dampak kelanjutan dari konflik global melalui penguatan sistem logistik nasional dan ketahanan ekonomi. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke polarisasi sosial dan penggeseran nilai di masyarakat. Ini di tingkat domestik, Indonesia diharapkan pada meningkatnya polarisasi sosial, politik, dan agama. Hal ini diperparah oleh penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax, hadap propaganda ideologi ekstrem. Dampaknya antara lain yang pertama, letaknya kohesi sosial, terutama menjelang pemilu atau momen-momen politik tertentu. Kedua, keterbelahan masyarakat berdasar identitas, seperti agama, suku, dan kelas sosial yang membahayakan persatuan nasional. Selanjutnya, masuknya paham radikal dan ideologi internasional yang bertentangan dengan Pancasila dan dapat memicu desintegrasi bangsa. Jadi, untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan pendidikan karakter, literasi digital, serta dialog antarumat dan antar budaya. Selanjutnya, teman-teman, kita bahas yaitu maraknya judi online dan pinjaman online ilegal. Fenomena judi online dan pinjol ilegal tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial dan moral bangsa. Dampaknya antara lain yang pertama itu meningkat kriminalitas dan kemiskinan struktural akibat deretan utang dan gaya hidup instan. Selanjutnya, merusak karakter generasi muda.
serta menumbuhkan budaya konsumtif, serakah, dan malas bekerja, dan mengikis nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama memperkuat regulasi digital, penguasaan platform teknologi, dan pembinaan moral masyarakat. Selanjutnya, potensi eskalasi konflik maritim di kawasan strategis. Wilayah Indonesia yang luas dan strategis, terutama di kawasan Laut Natuna Utara dan perairan sekitar Laut Cina Selatan, menjadi pusat perhatian dan rawan konflik tantangan yang meliputi beberapa. Yang pertama yaitu pelanggaran kedaulatan oleh kapal asing yang mencuri ikan atau melanggar zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Selanjutnya, persaingan pengaruh militer dan ekonomi antara negara-negara besar di sekitar kawasan tersebut. Selanjutnya, ancaman terhadap kedaulatan dan hak eksplorasi sumber daya alam laut Indonesia. Jadi, ketahanan nasional harus diperkuat melalui diplomasi maritim, penguatan armada TNI, dan pembangunan infrastruktur pertahanan di wilayah perbatasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan teknologi dan tantangan dalam pembentukan karakter. Kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan yang biasanya disebut AI atau robotik dan Internet of Things atau IoT. Itulah akhir dari semua pemaparan saya dengan materi ketahanan nasional. Tentunya tiada kata yang tak pernah saya lupakan ialah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pemaparan materi ketahanan nasional ini dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi yang bersangkutan. Akhir kata, karena ada pembukaan, maka disitulah ada penutupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.